Salam semua. Selamat datang di channel saya. Channel ini berisikan kegelisahan kita terhadap dunia, cinta, kesedihan, semua hal yang pernah kita rasakan. Channel ini ada untuk memeluk jiwa-jiwa yang bertanya dan menangis. Aku telah menangis, dan sekarang aku akan menangis bersama kalian di channel ini. Jadi, jika kalian ingin terus menangis dan bertanya, maka subscribe-lah channel ini. Di Balik Luka. Kita telah lahir ke dunia yang indah ini. Di dunia ini kita telah dipertemukan keluarga, teman, guru, sahabat, dan akhirnya Tuhan telah menemukan kita kepada seseorang yang membuat hati kita jatuh cinta, walaupun kita tak pernah mengetahui kenapa kita mencintai seseorang itu. Cinta itu datang begitu saja, seperti angin yang lewat tanpa dipanggil. Lalu kita hanya terus melihat cinta itu dari kejauhan. Kita tak berani mencoba untuk mengusahakan seseorang itu. Bahkan, hanya mendekatinya saja kita tidak berani. Pertanyaan yang sering muncul di benak kita, secara sadar atau tidak sadar, berkata, "Pantaskah aku untuknya?" Hari-hari kita berlalu dengan rasa bahwa kita tak pantas untuknya. Kita hanya diam dan pergi, lalu beralasan akan kembali berusaha kepadanya jika aku telah pantas. Sobatku, aku selalu merasakan itu. Ketahuilah perasaan itu hanya membuat kau berakhir ke jurang penyesalan. Baiklah, aku akan menceritakanmu sebuah ceritaku. Terbaring aku di padang rumput yang indah. Terbentang pula langit biru di atasku, bersamaan dengan bunga-bunga yang bermekaran di sekelilingku, menjadikan aku seseorang yang terbaring di tengah keindahan dunia. Di antara semua itu, mataku tertuju pada satu bunga, sebuah bunga yang mekar di antara bunga-bunga lainnya. Ia mungkin tidak seindah bunga yang lain, tidak semeriah, tidak sewarna-warni. Namun, justru itu yang membuatnya berbeda. Ketika aku melihatnya, bunga-bunga lain seolah kehilangan pesonanya. Bunga itu berdiri tegak, sendiri, dan tak serupa dengan bunga-bunga lain. Aku terpaku, lalu perlahan bangkit dan melangkah mendekatinya. Saat aku telah berdiri di hadapannya, aku ingin menyentuhnya, namun tanganku terhenti. Aku takut menyakitinya, takut merusaknya. Aku memikirkan untuk membawanya pulang, tapi sekali lagi aku gentar. Aku takut bunga itu akan mati dalam perjalanan menuju rumahku. Maka aku hanya memandangi keindahannya dari dekat, lalu berdiri dan memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus dihantui oleh bunga itu. Bayangannya tak mau lepas dari benakku. Sampai di rumah, aku kembali terbaring. Namun kali ini, tubuhku diselimuti sesal. Aku membayangkan betapa indahnya jika bunga itu berada di dalam rumahku. Aku menyesal tidak membawanya pulang. Dan sepanjang hari itu, aku terus memikirkannya. Ketika malam tiba, aku bertekad, besok aku akan kembali ke padang itu. Aku akan mengambil bunga itu. Maka, pagi harinya, aku terbangun dengan semangat. Aku bergegas menuju padang itu. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat bayangannya. Aku mendekat, dan di hadapanku, bunga itu masih berdiri di tempat yang sama. Aku kembali terdiam, memandanginya dengan hening. Di tengah kesunyian, muncul pertanyaan dalam hatiku. Pantaskah aku? Aku merasa sedih. Aku mencoba memahami, apakah aku pantas mendapatkan bunga seindah itu? Aku yang bahkan belum pernah merawat bunga sebelumnya. Aku takut akan membunuh keindahannya karena kebodohanku. Maka, aku mengurungkan niatku. Aku berbalik dan meninggalkannya. Belum jauh aku berjalan, aku melihat seorang kakek pemilik toko bunga mendekati bunga itu. Ia memetiknya dan membawanya pulang. Sepanjang jalan, aku berpikir, mungkin bunga itu memang lebih layak dirawat oleh tangan ahli. Mungkin di sana, ia akan mekar lebih indah. Aku mencoba mengikhlaskannya. Hari-hari berlalu. Seminggu kemudian, aku pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang.
Saat berjalan pulang melewati pusat perdesaan, pandanganku terpaku. Aku melihat bunga itu lagi. Bunga yang dulu kulihat di padang itu. Namun kini bunga itu telah layu. Ia telah mati. Aku masih mengenalinya, meski bentuknya tak lagi sama. Ternyata bunga itu dibeli oleh seseorang yang tidak merawatnya dengan benar. Bunga yang dulu begitu indah bagiku, justru dilupakan oleh pemilik barunya. Bunga itu tak dianggap istimewa. Ia dibiarkan hingga kehilangan hidupnya. Aku pun pulang ke rumah dan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menyesali kebodohanku. Karena takut, aku mengira diriku tak pantas. Karena takut, aku menyerahkan bunga itu kepada orang lain yang kupikir lebih layak. Tapi nyatanya, akulah yang sejak awal mampu merawatnya dengan penuh cinta. Aku sadar bahwa mungkin hanya akulah satu-satunya orang yang benar-benar bisa melihat keindahan bunga itu apa adanya. Kini semuanya telah terjadi dan tak bisa kuulang. Tapi jika kau yang mendengar kisah ini pernah menemukan bunga itu atau bunga lain yang membuatmu ingin memetiknya, maka jangan ragu, ambillah, bawa pulang, rawatlah dengan sepenuh hati. Tak perlu bertanya terus, apakah kau pantas atau tidak, karena kepantasan itu tumbuh saat kau berjuang merawatnya. Jadi sobatku, aku tidak ingin kau menjadi menyesal. Ambil saja langkah pertama untuk mencobanya, dan jika tidak sesuai harapanmu, maka kau tidak lagi mati di dalam penyesalan. Kamu akan menjadi seseorang yang mendapatkan pengajaran dari kehidupanmu sendiri.